Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, mari kita akan lihat firman Tuhan. Kita buka bersama. Di dalam Yosua pada pasal yang pertama, Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama karena hanya 3 ayat. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Mari untuk menghormati firman Tuhan, kita semua bangkit diri di hadapan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah melupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan telah kuperingatkan kepadamu, teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia kita yang membacakan firman Tuhan dan mau melakukan firman itu dari hari ke hari. Berdasarkan dengan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan berbicara dengan satu judul khotbah di pagi menjelang siang ini, yaitu berhasil dan beruntung. Haleluya. Katakan samping kiri kanan, engkau berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang yang hidup di dunia ini maunya berhasil dan beruntung, saudara. Kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan di dalam Ulangan pada pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ke-14, kita melihat waktu kita betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan, mentaati kebenaran firman Tuhan, bahkan kita melihat dari ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke-14 ada sejumlah berkat-berkat Tuhan yang kita akan terima dari Tuhan ya. Dan ada begitu banyak janji-janji mengenai berkat Allah. Kalau kita lihat dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, saudara ya. Ada sekitar 350 janji Tuhan ya. Janji Tuhan mengenai pertolongan Tuhan, mengenai penyertaan Tuhan, mengenai perlindungan Tuhan, dan ada begitu janji Tuhan yang begitu banyak yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita ya. Bahkan ada janji Tuhan, berkat janji Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, waktu kita melakukan firman Tuhan, kita bertindak hati-hati. Firman Tuhan katakan kita akan berhasil dan kita akan beruntung, saudara. Dan janji Tuhan itu
yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara itu adalah janji yang tidak pernah Tuhan ingkari dalam hidup kita. Ya. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkari dalam hidup kita. Dia berjanji, dia akan tepati janjinya bagi saya dan saudara. Kita akan melihat kenapa hidup kita mengalami janji-janji Tuhan tersebut, saudara. Ya. Karena kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat, ya, seringkali saudara, kita hanya merindukan janji itu dipenuhi atas kehidupan kita. Janji Tuhan itu akan digenapi dan kita akan terima janji. Tapi syaratnya untuk kita melakukan firman Tuhan, kadang-kali kita susah untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga saudara, ya, kadang-kali kita bisa mengalami yang namanya banyak problema di dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena ada syarat-syarat kebenaran firman Tuhan yang sepatutnya kita lakukan, tapi kita tidak mau lakukan di dalam hidup kita. Ya. Sehingga ada begitu janji firman Tuhan yang sebenarnya harus kita terima. Ya. Tapi kadang-kali kita tidak bisa menerima. Kenapa? Karena ada syarat yang kita tidak pernah lakukan. Janji Tuhan itu akan disertai kepada kita, saudara. Bahkan janji Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita. Tetapi ada syarat yang harus kita penuhi, saudara. Ya. Bagaimana hidup kita bisa berhasil dan beruntung? Kita akan belajar dengan cepat, saudara. Yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ya. Hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang dia lakukan. Amin. Kita tidak bisa kompromi, ya, dengan hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, itu yang kita lakukan. Ya. Jadi yang pertama di sini, mari kita mau hidup dalam kebenaran, saudara. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, ya, dia akan berusaha sekeras mungkin dengan cara yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dia lakukan, saudara, itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, ya, dia, firman Tuhan bilang, tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri. Ya. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Amin. Tidak kompromi dengan hal-hal yang lain. Bahkan dia tidak terkontaminasi, ya, dengan hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa akan berbahagia bila hidup dengan berpijak dalam dua perahu, ya. Yang mana bahwa kita percaya, tetapi kita masih melakukan praktek-praktek dalam kehidupan seperti orang-orang dunia, saudara. Ya. Tidak bisa, saudara. Ya. Jadi kalau kita mau percaya sungguh kepada Tuhan, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya. Itu yang kita lakukan. Kita tidak bisa, ya, melakukan hal-hal atau praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Tapi dalam kehidupan kita, kita mau terus betul-betul mengenal kepada Tuhan kita. Kita mau melakukan
Ya, apa yang menjadi mau Tuhan di dalam hidup kita? Ya. Hidup dalam kebenaran itu yang Tuhan mau dalam hati kita, saudara. Dalam hidup kita. Ya. Waktu kita hidup dalam kebenaran, saudara, kita akan melihat damai sejahtera Allah itu akan menyertai orang-orang percaya, saudara. Kalau saya katakan tadi di dalam ayat, di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai 14 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang pertama, berkata yang pertama, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ya. Jadi di mana Tuhan tempatkan kita, saudara? Ya. Waktu kita melakukan aktivitas kita, di situ Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Waktu kita ada di ladang, Tuhan memberkati kita, saudara. Ya. Jadi Tuhan tidak sekedar melayani, ya. Tapi Tuhan pakai kita bisa jadi seorang petani. Ya. Dan apa saja yang kita lakukan, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, ya, maka kebenaran itu akan menyertai hidup saya dan saudara. Ya. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Jadi apa saja yang kita usahakan itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, mari, ya, apa yang menjadi bagian Tuhan, lakukan bagian Tuhan. Ya, kakek Egi, ya, lihat firman kakek Egi. Jangan buka Facebook. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Itu janji Tuhan. Ya. Dan ini jelas, saudara. Ya. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, pasti dia akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan senantiasa mengalir dalam hidupnya. Haleluya. Ya. Jadi mari, saudara, ya, kita lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, hidup dalam firman. Amin. Hidup dalam firman Tuhan. Itu dalam ayat yang ke-8 berkata, janganlah lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, hidup dalam firman, saudara. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan hidup dalam firman Tuhan? Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus yakin bahwa firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sampai sekarang. Ya. Bahkan sampai selama-lamanya firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya. Yang hanya berubah ini cuaca, ya. Berubah ini harga bahan, ya, harga barang naik, ya, begitu. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Firman Tuhan itu kekal, ya, untuk selama-lamanya. Yang patut kita mempercayai firman Tuhan. Kita harus memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Kita harus mendeklarasikan firman Tuhan setiap hari, saudara. Ya. Tidak percuma orang yang melakukan firman Tuhan. Kita tidak rugi. Ya. Waktu kita melakukan firman Tuhan, ya, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang sukses. Saudara. Orang-orang yang sukses itu bukan dia dapat berkat keuangan, tidak, saudara.
Orang yang sukses bisa saja kesehatan kita sehat. Amin. Ya. Orang yang sukses mungkin ya, kita bisa melihat masa depan kita itu akan bahagia. Masa depan kita itu akan cemerlang, sudah. Itu orang yang sukses. Itu sebabnya kita lakukan firman supaya hidup kita bisa ya diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, bertindak hati-hati ya dan melakukan firman Tuhan. Karena itu adalah kunci. Ya. Kunci keberhasilan atau kunci hidup bahagia. Ya, kita berhasil, beruntung dan kita hidup bahagia. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, orang yang hidup di dalam firman ini, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Ya. Lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, lakukan firman Tuhan, baik siang maupun malam. Ya. Bertindak hati-hati. Ya. Kenapa, saudara? Kadang-kali Roh Kudus tidak pimpin kita sehingga kita bertindak tidak hati-hati. Tapi kalau kita mengenalkan firman Tuhan, ya, waktu kita mau melakukan segala sesuatu, ya, yang mungkin salah, yang mungkin ya kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan atau Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Jangan lakukan itu. Bertindak hati-hati. Harus tanya Tuhan, apakah ini dari Tuhan atau tidak? Kenapa banyak orang gagal, saudara? Dalam mengiring kepada Tuhan. Karena mereka tidak ya, tanya kepada Tuhan. Mereka tidak bertanya kepada Roh Kudus yang sebagai penolong kita di dalam hidup kita, saudara. Tapi waktu kita ya, bertanya kepada Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan menuntun perjalanan hidup kita. Roh Kudus akan menuntun pekerjaan hidup kita dari hari ke hari. Maka firman Tuhan bilang, apa yang kita lakukan, kita akan beruntung dan berhasil. Itu kata firman Tuhan. Jadi mari, yang kedua, saudara, hidup dalam firman. Orang yang hidup dalam firman, saudara, tak rugi. Amin. Dia tidak akan rugi, saudara. Kenapa? Karena firman itu firman yang sungguh menjanjikan ya, hidup bahagia, hidup diberkati oleh Tuhan. Ya, waktu turun dalam masalah persoalan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Itu ketika kita hidup dalam firman Tuhan, Tuhan akan berikan solusi, jalan yang terbaik bagi saya dan saudara, supaya kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, hidup dan percaya firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang, teguhkanlah hatimu. Ya. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan ragu-ragu. Ya. Tapi tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Hidup. Ya. Percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekal. Amin. Ya. Firman Tuhan itu adalah kunci untuk menikmati kebahagiaan dan keberuntungan. Ya. Ya. Dengan kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Ya. Jadi apa saja yang kita lakukan di sepanjang tahun 2022 ini, kita percaya sungguh bahwa kita ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya. Itu janji Tuhan, saudara.
Janji Tuhan tidak seperti janji kita manusia. Ada orang yang katakan kepada salah satu keluarga, ya saya akan ya bertanggung jawab ya dengan keluargamu. Tapi saudara, ya, ada waktu-waktu yang tertentu. Ketika dia tidak senang lagi, ya, ketika dia sudah bosan, maka dia tidak bertanggung jawab lagi. Tapi Tuhan kita Tuhan, dia berjanji, dia setia, dan dia tetap setia untuk menempati janjinya bagi kita, saudara. Tidak ada satu peristiwa sekecil apapun tanpa seizin Tuhan. Ya. Kita bisa mengalami masalah persoalan, kita bisa mengalami pergumulan yang berat, tapi semua dari masalah pergumulan ya, yang kita hadapi itu tidak ada ya yang di luar daripada pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu itu, saudara. Ya. Bahkan saya pernah berkhotbah ya di minggu-minggu yang lalu bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Jadi masalah, persoalan, tantangan hidup yang kita hadapi, yang kita alami, itu Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Ya. Kadang-kali orang berkata, kita saudara mampu, saudara. Tantangan ini terlalu berat. Tapi ingat, ya, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan, ya, biarlah kita pandang kepada Tuhan. Amin. Karena waktu kita menghadapi persoalan dan kita terus lihat persoalan itu, maka persoalan itu lebih besar. Ya, dan kita akan melihat Tuhan semakin kecil dalam hidup kita. Tapi waktu kita menghadapi persoalan, kita memandang Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini masalah. Ya. Dan waktu kita berkata seperti itu, firman Tuhan berkata, dia akan bertindak. Ya. Dia akan turun tangan, menangani semua masalah persoalan kita yang ada di dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai kita, maka kita harus percaya bahwa dia menyertai saya dan saudara. Ya. Jangan takut, ya, karena Tuhan kita, Tuhan yang tetap menyertai hidup kita. Tinggal bagaimana kita mau percaya sungguh kepada Tuhan atau tidak. Ya. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya. Di dalam Matius pada pasal yang ke-28 ayat 22 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya. Tuhan akan sertai kita, saudara. Ya. Tuhan bilang, aku di sini huruf, ya. Aku menyertai. Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Di dalam Yesaya pada pasal 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kadang-kali kita sudah tidak bisa percaya lagi. Kadang-kali kita sudah memberikan, ya, meminta pertolongan mungkin kepada keluarga kita, ya. Tidak ada jalan keluar kepada tetangga, ya. Sampai kita jadi bingung sendiri, sudah. Mari, ketika kita menghadapi persoalan yang berat sekalipun, kita mau pandang Tuhan. Amin. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Ini adalah masalahku, Tuhan. Ya. Angkat tangan, ya. Karena waktu kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, memegang tangan kita. Firman Tuhan bilang, dia akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang kuat. Kenapa harus dengan tangan kanan? Allah. Karena tangan kanan
menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Amin. Kekuatan Tuhan itu tidak pernah dibatasi dengan apapun. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami ada begitu banyak hal ya, sehingga membuat saudara menjadi depresi, ya, ada tekanan-tekanan hidup yang seringkali saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, saudara yang kekasih, kita tetap ya percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan takut sebab aku ini Allah. Jangan bimbang sebab aku adalah Tuhan yang tetap menyertai engkau. Itu sebabnya saudara yang kekasih, pada pagi hari ini ya, mari kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan kita ragu, jangan kita bimbang ya. Tapi kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal untuk memberkati dan menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk melepaskan kita dari setiap cengkraman-cengkraman kuasa-kuasa setan, kuasa iblis yang coba-coba mau mengganggu hidup kita. Karena itu janji Tuhan, Dia akan genapi atas hidup saya dan saudara. Itu sebabnya saudara tetap percaya sungguh kepada Tuhan, tetap beriman sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita rasakan, yang apa yang kita alami di dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya pada pagi hari ini, menjelang siang ini, mari kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Kita tetap beriman sungguh kepada Tuhan. Ya, yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, kita hidup dan percaya akan firman Tuhan, dan yang ketiga, ya, kita harus setia kepada Tuhan, hidup dalam firman, supaya kita akan mengalami yang namanya pelepasan, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini.